Pada video sebelumnya, saya membahas bagaimana membuat metadata statistik. Pada kali ini, saya akan membahas secara rinci bagaimana pengertian indikator, serta contoh-contoh indikator yang ada pada perangkat daerah. Semoga dapat memberikan pemahaman untuk menyusun metadata indikator selanjutnya. Di tahap pertama yang sering kebingungan itu terkait dengan indikator. Makanya sekarang saya memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan pengertian indikator. Indikator adalah petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Indikator kinerja berarti kan menggambarkan, memberikan indikasi kinerjanya itu baik atau tidak. Kinerjanya itu tercapai atau tidak. Ya. Nah, indikator ini biasanya tidak bisa langsung saja misalnya dari data, gitu. Biasanya tidak bisa langsung. Tapi ada juga contohnya gini. Berbicara misalnya indeks itu apa ya? Dari jumlah misalnya ekspor ya, jumlah nilai ekspor misalnya. Pada saat ini jumlah nilai ekspor ke suatu negara misalnya. Bercerita apa? Jumlahnya saja. Tuh, kan belum menunjukkan apa-apa. Nah, ingin menjadikan indikator apa? Dengan dibandingkan dengan target. Mulailah berbicara. Nih, targetnya tercapai atau tidak gitu ya. Nah, atau dibikin klasifikasi misalnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu indikator biasanya tidak bisa langsung. Membutuhkan variabel penolong dalam mengukur perubahannya. Menurut syaratnya, indikator itu harus dipenuhi nih 4 syarat. Gitu kan. Yang pertama, sahih, kemudian objektif, sensitif, dan spesifik. Jadi teman-teman kan sudah membuat indikator kinerja ya di Renstra gitu ya. Kemudian sudah juga tercantum di cascading gitu. Jadi tinggal mendokumentasikan saja dan melengkapi saja metadatanya. Kemudian kemarin itu masih sering kebingungan terkait dengan apakah indikator itu komposit atau tidak. Ya, jadi ada dua nih. Indikator bisa bersifat tunggal yang isinya terdiri dari satu indikator dan juga bisa bersifat jamak atau indikator komposit. Kalau indikator komposit itu merupakan gabungan dari beberapa indikator. Kalau saya sampaikan bercerita itu indikator komposit atau bukan dilihat dari rumus. Kalau seandainya rumusnya itu langsung dihitung dari data, ya itu indikator tunggal. Kalau di dalam rumusnya ternyata ada rumus lagi, ya rumus lagi, indikator lagi, maka dia indikator komposit. Kemudian menurut jenisnya indikator bisa dikelompokkan. Jadi indikator input yaitu berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program. Contohnya ini yang di bidang pendidikan ya, ada rasio guru dan murid. Ini kan yang digarapnya nih ya, rasio murid dengan kelas, rasio dokter, dan rasio puskesmas di bidang kesehatan. Kemudian ada indikator proses yang menggambarkan bagaimana pembangunan berjalan. Ini prosesnya, pembangunan berjalan seperti apa? Ada angka partisipasi kasar. Ini tentang sekolah nih. Angka partisipasi murni sekolah. Rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun beranak. Kemudian ada indikator output yang menggambarkan bagaimana hasil dari suatu program kegiatan telah berjalan. Ini hasilnya nih. Ada program pendidikan sekolah menengah. Ini nanti hasilnya akan ada persentase penduduk, mengukurnya persentase penduduk dengan pendidikan SLTA ke atas. Ada juga program di kesehatan terkait dengan penanganan bayi. Ada ukuran hasilnya angka kematian bayinya seperti apa. Kemudian angka harapan hidup.
di bidang ketenaga kerjaan, gitu ya, udah ada kegiatan, udah ada regulasi dan sebagainya, nanti tingkat partisipasi angkatan kerjanya seperti apa, dan seterusnya. Selanjutnya, kami mencoba membuat contoh tambahan yang mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami metadata indikator. Jadi ini sengaja dibuat contohnya dijajarkan ada 5, kemudian ukurannya beda-beda. Ada ukuran tentang indeks, ada ukuran tentang cakupan, ukuran tentang jumlah, ukuran tentang luas, ukuran rasio. Ya, satuannya seperti apa. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi acuan gitu kan. Contoh yang pertama adalah indeks kepuasan masyarakat. Konsep, yang namanya konsep itu pikiran utamanya. Ini untuk mengukur apa? Gitu. Makanya kalimatnya kalimat sederhana, biasanya satu kalimat beberapa kata saja. Nanti kalau yang rincinya nanti dalam definisi. Misalnya ini, indeks kepuasan masyarakat itu tentang apa sih? Tentang kepuasan masyarakat. Definisinya berdasarkan Permen RB nomor sekian. Jadi definisi itu mencantumkan sumbernya apa yang dia itu yang digunakan definisi ini. Dicuplik dari mana gitu. Jadi berdasarkan Permen RB nomor 14 2017, IKM adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan suatu unit kerja, seperti itu. Plug aja ya kalau ada yang dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tercantum, di copy saja, copy paste. Kemudian interpretasi dari indikator ini apa? Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin puas publik terhadap kinerja suatu unit pelayanan. Rumusnya seperti apa? Sama, tadi kalau memang ini dicupliknya dari peraturan perundang-undangan, cuplik saja sesuai peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya pihak luar mau tahu, kan harus bisa sama enggak rumus di IKM di Indag dengan IKM yang di dinas lain misalnya. Nah, kalau di IKM-nya ada modifikasi, ya sesuai dengan modifikasi yang digunakan. Kemudian IKM ini tentang apa sih? Ukuran tentang apa? Tentang indeks. Indeks ini satuannya pasti poin. Ya. Kemudian klasifikasinya di Permentan diatur. Nilai interval IKM itu sekian sampai sekian. Itu tidak baik, sekian sampai sekian kurang baik, dan seterusnya. Itu klasifikasi dari hasil yang penghitungan rumus. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi keputusan nanti jelas. Indikator ini menggambarkan apa? Jelas. Kemudian apakah komposit? Iya. Karena IKM ini dihitung ada komponen-komponen. Ada komponen harga, ada komponen pelayanan, prosedur, dan sebagainya. Kemudian level estimasi. Yang dimaksud level estimasi itu adalah angka indikator ini yang dihasilkan itu menggambarkan angka apa atau disajikan sebagai angka apa. Kalau IKM kan kepuasan terhadap layanan dinas misalnya. Maka level estimasinya level perangkat daerah. Ya. Kalau indikator lainnya tentang misalnya apa ekspor atau apa, misalnya bisa disajikan di angka Jawa Barat atau di kabupaten kota, maka nanti level estimasinya provinsi dan kabupaten kota. Kita lihat contoh yang kedua, tingkat kemantapan jalan provinsi. Ya. Ini konsep tentang apa? Tentang jalan dengan kondisi mantap. Definisinya sesuai dengan Permen PUPR nomor 13 dan seterusnya. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah bla bla bla, ya. Kemudian interpretasinya apa? Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kondisi jalan. Rumusnya, ya. Jalan dengan kondisi baik ditambah jalan dengan kondisi sedang dibagi total jalan total panjang jalan provinsi dikali 100%.
di mana jalan komunikasi baik adalah gitu kan, dan seterusnya dijelaskan rumusnya. Kemudian ini ukuran tentang apa? Tentang cakupan atau tentang persentase. Pasti satuannya persen. Klasifikasinya Kemenko PL telah menetapkan bahwa persentase batasan kerusakan itu jika kurang dari 6% jalannya baik. Jika kurang 11 sampai 15%, 6 sampai kurang dari 11% termasuk jalan yang kondisi sedang dan seterusnya. Komposit tidak, karena dia langsung dihitungnya dari data. Kita lihat rumus kalau komposit dia langsung dari data, maka dia tidak komposit. Kemudian level estimasi data ruas jalan ini, indikator ini disajikan angkanya angka provinsi saja, tidak sampai kabupaten kota. Selanjutnya, contoh yang ketiga, PAD. Pendapatan asli daerah itu menurut definisinya berdasarkan Permendagri nomor berapa. Ya, tentang PAD adalah interpretasinya apa? Semakin besar persentase, maka semakin kuat PAD-nya. Rumusnya, PAD adalah pajak tambah retribusi tambah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Ini tentang apa nih? Tentang jumlah. Jumlah itu satuannya pasti unit. Unitnya terserah yang digunakan. Mau rupiah misalnya, mau juta rupiah, mau miliar, mau triliun, ya terserah. Sesuai dengan yang biasa disajikan. Klasifikasinya semakin besar persentase PAD, maka semakin kuat PAD. Apakah komposit? Tidak. Kenapa? Karena langsung dihitung dari data pajak, data retribusi, dan seterusnya. Kemudian level estimasinya PAD ini, ya, indikatornya bisa disajikan PAD provinsi, juga PAD dirinci menurut kabupaten kota. Kemudian contoh yang ketiga indikator ini adalah peningkatan luas tanam. Konsepnya luas tanam. Ya, ini tentang luas tanam. Definisinya apa? Berdasarkan Permen Pertanian nomor berapa dan seterusnya. Luas tanam adalah cuplik saja kalau itu ada. Interpretasinya semakin besar angka menunjukkan semakin luas areal tanam. Rumusnya, luas tanam sama dengan luas tanam di wilayah A ditambah luas tanam di wilayah B dan seterusnya. Ini ukuran tentang apa? Tentang luas. Satuannya hektar, bisa meter persegi, bisa kilometer persegi, sesuai dengan yang biasa digunakan di perangkat daerah masing-masing. Nah, klasifikasinya apa seluruh luas tanam? Tidak. Yang dimaksud sini adalah luas tanam komoditi padi sawah dan padi ladang, menurut Dinas TPH. Ini pertanyaan tanam pangan. Apa komposit? Tidak. Dari rumusnya, ini dihitung langsung dari data. Kemudian indikator ini disajikan di tingkat provinsi, ya, luas tanam di Jawa Barat, juga bisa dirinci sampai kabupaten kota. Contoh selanjutnya di bidang pendidikan, ini dinas pendidikan, ada rasio murid guru. Ini konsepnya tentang apa? Tentang perbandingan murid dengan guru. Definisinya rasio murid guru adalah bisa dicuplik dari Jukla atau Juknis. Kemudian interpretasinya, semakin besar angka rasio berarti semakin besar beban guru mengajar muridnya, dan seterusnya. Rumusnya, rasio murid guru sama dengan jumlah murid dibagi jumlah guru. Ukuran tentang apa? Tentang rasio. Satuannya, ini rasio ya, rasio satuannya. Kemudian klasifikasinya, ini kenapa nanti ini ya diperbaiki ya. Jadi ukuran tentang apa? Tentang perbandingan, ya, ukuran perbandingan, satuannya rasio. Klasifikasinya guru dan murid sesuai jenjang pendidikan. Jadi nanti bisa jadi jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Kalau sekarang Diknas itu berarti kan mengindikannya jenjang pendidikan SMA dan SMK. Kemudian komposit atau tidak?
ini lihat dari rumus. Kalau rumusnya ini hanya langsung menghitung dari variabel, dari data, maka dia tidak komposit. Rasio murid guru ini bisa disajikan angka Jawa Barat, juga kabupaten kota. Jadi level estimasinya provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, yang belum jelas atau perlu diskusi lebih lanjut, silahkan kirim email ke infodata.indonesia@gmail.com atau berkomentar di kolom chat di bawah ini.